Islam NIM 2323240067. Saya akan menjelaskan jurnal dari kelompok 8, yaitu proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah. Proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah dimulai pada abad ke-7 Masehi dan dipercepat pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Islam menyebar melalui jalur perdagangan dan interaksi antara pedagang muslim dan penduduk lokal. Selain itu, para ulama muslim juga melakukan misi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pengaruh Islam terhadap budaya lokal dan dinamika sosial di Asia Tengah sangat besar. Islam membawa ajaran moral dan etika yang mengajarkan keadilan sosial, kebaikan, dan kebersamaan. Ini berdampak positif pada masyarakat lokal, terutama pada kelompok-kelompok yang kurang terlindungi dan kurang berdaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal dari kelompok 9, yaitu Islam di Indonesia, hal penyebaran dan perkembangannya. Penyebaran dan perkokohan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya, merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan melibatkan berbagai aktor kunci. Jalur perdagangan internasional memainkan peran vital dalam memperkenalkan ajaran Islam ke wilayah ini. Dengan pelabuhan-pelabuhan pesisir Sumatera dan Jawa menjadi titik transit utama bagi pedagang Muslim. Keterbukaan budaya lokal terhadap pengaruh asing ditambah dengan dukungan sosial politik dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh memfasilitasi alkulturasi ajaran Islam dengan tradisi setempat. Metode dakwah yang adaptif dari Wali Songo yang mengintegrasikan seni budaya lokal lebih lanjut memperkuat penerimaan ajaran Islam di masyarakat luas. Selanjutnya, jurnal dari kelompok 10, yaitu Dinamika Islam pada Masa Penjajahan dan Peran Ulama di Indonesia. Pendidikan pada Islam masa penjajahan bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi aktivitas madrasah dan guru yang mengajar di madrasah. Mereka melakukan itu karena perasaan takut terhadap umat Islam mulai berkembang. Peran ulama dalam melawan penjajah sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari reaksi terhadap peristiwa yang mengungkapkan pada tahun terakhir pemerintah Hindia Belanda tentang perencanaan pembuatan undang-undang perkawinan yang dipandang sebagai cabutan pemerintahan kolonial terhadap Islam. Oleh karena itu, muncul protes-protes umat Islam, di mana pemimpin-pemimpin Islam bersepakat untuk bersatu. Akhirnya, sampai pada titik di mana ulama-ulama bersama-sama mendukung dibentuknya Majelis Islam ala Indonesia atau dunia. Akhirnya, jurnal dari kelompok 11 itu perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, selanjutnya jurnal dari kelompok 11 itu perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Islam telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Peran dalam pembangunan nasional Islam berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip-prinsip Islam turut membentuk dasar moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Kontribusi organisasi Islam itu pendidikan. Pendidikan Islam seperti Muhammadiyah dan NU mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menyediakan pendidikan agama dan umum, serta memberikan beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Kegiatan sosial melalui kegiatan filantropi dan pemberdayaan ekonomi, organisasi Islam membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan layanan kesehatan. 3. Politik. Organisasi Islam terlibat dalam politik dengan mendukung partai politik, advokasi kebijakan, dan integrasi nilai-nilai Islam terhadap pembuatan kebijakan politik. Selanjutnya, jurnal kelompok 12 itu Islam kontemporer Indonesia. Islam dan negara sebagai wacana yang didominasi tema politik dan ekonomi, baik bagi negara maupun bagi agama, dapat dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan. Teori politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam di Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama yang menjadi fungsional dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedua relasi Islam dan negara dapat terintegrasi dalam garis-garis fungsional kedua dharma yang sama-sama mencita-citakan keluhuran. Selanjutnya, jurnal dari kelompok 13, yaitu kontribusi Islam terhadap peradaban dunia.
Ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia selama berabad-abad dengan sendirinya meninggalkan tinta emas dan toleransi positif berupa ilmu pengetahuan pada peradaban itu. Walaupun kekuasaan Islam absolut sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan penyebaran Islam ke daerah-daerah tidak dimaksudkan untuk merampas kekayaan daerah tersebut. Peradaban Islam dapat berkembang pada masa ini sebagian berkat kerja keras para ilmuwan dan peneliti. Mereka merupakan pelopor lahirnya peradaban Islam.